Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Demokratia Anafiah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem imun untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi umum. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih dalam mengenai sistem imun, apakah teman-teman mengetahui apa sih sistem imun itu? Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh. Sistem imun berperan dalam mengenal dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh. Lalu, apa fungsi dari sistem imun sendiri? Sistem imun berfungsi dalam melawan kuman atau patogen yang membawa penyakit seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur. Yang kedua ialah mengenali dan menetralisir zat-zat yang berbahaya dari lingkungan. Ketiga, melawan penyakit yang dapat mengubah tubuh kita secara keseluruhan seperti kanker, serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sistem kekebalan tubuh non-spesifik dan sistem kekebalan tubuh spesifik. Sistem kekebalan tubuh non-spesifik terdiri atas dua, yaitu sistem kekebalan tubuh tahap pertama dan sistem kekebalan tubuh tahap kedua. Sedangkan sistem kekebalan tubuh spesifik terdiri atas sel limfosit T dan sel limfosit B. Kita masuk pada pertahanan tubuh non-spesifik. Ini merupakan respon pertama terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik berfungsi untuk melawan berbagai jenis infeksi yang umum terjadi tanpa melibatkan adanya proses seleksi dan memori terhadap jenis patogen tertentu. Pada pertahanan tahap pertama dapat kita bedakan menjadi pertahanan secara fisik dan kimiawi. Pertahanan fisik merupakan tahap pertama yang mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Pertahanan fisik diperankan oleh kulit, membran mukosa, dan juga silia. Sedangkan pertahanan kimiawi merupakan senyawa kimia hasil sekresi yang berfungsi untuk membunuh patogen yang masuk, dan biasanya diperankan oleh keringat serta asam klorida yang disekresikan oleh lambung. Pada pertahanan tahap kedua, sistem ini akan bekerja jika ada antigen yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Pertahanan garis kedua meliputi fagositosis, yaitu proses di mana sel fagosit menelan atau memakan sel lain atau patogen. Inflamasi, disebut juga dengan peradangan, merupakan respon tubuh terhadap suatu infeksi yang ditandai dengan gejala seperti pembengkakan. Lalu ada demam, yaitu suatu kondisi ditandai dengan naiknya suhu tubuh di atas ambang normal. Interferon, yaitu suatu protein yang dihasilkan oleh leukosit akibat adanya infeksi virus. Dan sistem komplemen yang memberikan respon pertahanan dengan cara melekat pada dinding bakteri dan menyebabkan pembentukan lubang pada dinding bakteri, sehingga cairan dan ion dari bakteri akan keluar dan menyebabkan kematian pada sel bakteri. Selanjutnya yaitu sistem kekebalan tubuh spesifik yang berfungsi untuk melawan patogen tertentu dan akan diaktifkan apabila pertahanan tubuh non-spesifik tidak mampu mengatasi infeksi patogen. Sistem pertahanan tubuh spesifik yaitu limfosit, yang dibagi menjadi dua macam, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang, dan ketika sudah matang atau siap digunakan akan menyebar ke seluruh tubuh. Sel limfosit B berfungsi membentuk sistem kekebalan humoral dengan menghasilkan antibodi ke dalam darah dan juga limfa. Selanjutnya ialah sel limfosit T. Dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya di kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan juga penyakit. Ketika sudah matang, maka limfosit T juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Sel limfosit T terdiri dari sel T sitotoksik, sel T penolong, sel T supresor, dan sel T memori. Sel T sitotoksik berfungsi menghancurkan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Sel penolong berfungsi mengaktifkan sel T sitotoksik dan memicu produksi antibodi oleh sel limfosit B. Sel T supresor berfungsi menekan produksi antibodi yang dihasilkan oleh sel-sel B plasma. Dan sel T memori berfungsi mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Sehingga pada saat terjadi pengulangan infeksi dengan antigen yang sama, sel T memori mengalami proliferasi dengan sangat cepat dan memberikan respon kekebalan tubuh yang lebih kuat. Selanjutnya ialah mekanisme sistem kekebalan tubuh yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun humoral yang terdiri atas antibodi atau imunoglobulin dan sekret tubuh seperti saliva, air mata, serumen, keringat, asam lambung, pepsin, dan lain-lain. Dan sistem imun seluler dalam bentuk seluler berupa makrofag, limfosit, dan neutrofil yang beredar di dalam tubuh.
Adapun komponen sistem kekebalan tubuh terdiri dari leukosit, antibodi, sistem komplement, sistem limfatik, timus, dan sumsum tulang belakang. Yang pertama yaitu leukosit. Leukosit disebut juga dengan sel darah putih, diproduksi oleh sumsum tulang belakang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Leukosit terdiri dari neutrofil, limfosit, monosit, basofil, dan eosinofil. Kita masuk kepada jenis leukosit yang pertama, yaitu neutrofil. Neutrofil ini jumlahnya paling banyak di dalam tubuh. Neutrofil dapat bergerak dengan bebas melalui dinding pembuluh darah dan masuk ke jaringan tubuh untuk melawan semua bakteri, virus, dan parasit penyebab infeksi. Selanjutnya ialah limfosit, yang merupakan salah satu jenis leukosit yang terdiri atas dua macam, yaitu limfosit B yang bertugas untuk menghasilkan antibodi dan limfosit T yang berperan dalam mengenali dan menangkap organisme atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada monosit. Monosit ini merupakan sel darah putih yang ukurannya paling besar dan jenis leukosit yang berperan dalam menangkap dan melawan bakteri, parasit, serta jamur yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada basofil. Basofil ini berperan dalam melawan parasit cacing, menghentikan pembekuan darah, dan menghasilkan reaksi alergi. Dan yang terakhir ada eosinofil. Eosinofil adalah jenis leukosit yang berfungsi sebagai fagosit lemah dan memiliki peran dalam penghilangan racun yang dapat menyebabkan radang pada jaringan yang cedera. Komponen selanjutnya ialah antibodi. Antibodi ialah zat kimia yang beredar di aliran darah dan termasuk dalam bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Antibodi berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap antigen. Antibodi ini dikenal juga dengan nama imunoglobulin, disingkat IG. Adapun sebagai berikut, yaitu IgG, IgE, IgD, IgM, dan IgA yang masing-masingnya memiliki fungsi sendiri. Yang pertama ialah imunoglobulin G atau IgG yang merupakan kelas Ig yang paling melimpah dalam darah, juga ditemukan dalam cairan jaringan, berfungsi opsonisasi, netralisasi, dan penaut silang antigen. IgG adalah satu-satunya kelas imunoglobin yang menyeberangi plasenta, sehingga dapat memberikan kekebalan pasif pada fetus ataupun janin. Kemudian ada imunoglobulin E, yang terdapat dalam darah pada konsentrasi yang rendah dikenal dengan nama IgE, memicu pelepasan dari sel tiang dan basofil dari histamin, serta zat-zat kimia lain yang menyebabkan reaksi alergi. Lalu ada imunoglobulin D atau IgD, terdapat pada permukaan sel B yang belum pernah terpapar antigen dan bekerja sebagai reseptor antigen dalam proliferasi dan diferensiasi sel B yang dirangsang oleh antigen atau sel klonal. Kemudian ada imunoglobulin M, disingkat IgM, mendorong netralisasi dan penaut silangan antigen serta efektif dalam aktivasi sistem komplement. Terdapat pada permukaan sel B yang belum pernah terpapar antigen. Kemudian ada yang terakhir yakni imunoglobulin A atau IgA. Terdapat dalam sekresi seperti air mata, ludah, mukus, ASI, dan memberikan pertahanan terlokalisasi membran mukus melalui penautan silang dan netralisasi antigen. Adanya ASI memberikan kekebalan pasif pada bayi menyusui. Komponen selanjutnya yaitu sistem komplement, memberikan respon pertahanan dengan cara melekat pada dinding bakteri dan menyebabkan pembentukan lubang pada dinding bakteri, sehingga cairan dan juga ion dari sel bakteri akan keluar dan menyebabkan kematian pada bakteri. Lalu ada sistem limfatik yang dikenal dengan nama kelenjar getah bening, yaitu mekanisme tubuh yang biasanya berupa tonjolan kelenjar yang membesar dibandingkan pada umumnya. Ketika kelenjar limfa ini berperang melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh, maka terjadi pembengkakan pada kelenjar ini. Selanjutnya ialah timus. Kelenjar yang berada di belakang tulang dada ini sering disebut sebagai pusat kekebalan tubuh karena berfungsi memproduksi sel darah putih yang bekerja melawan pertumbuhan sel yang tidak normal, bakteri, dan lain-lain. Dan komponen yang terakhir yaitu sumsum tulang belakang, berfungsi menghasilkan eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sumsum tulang belakang juga merupakan tempat pembentukan sekaligus pematangan sel limfosit B. Lalu penyakit apa aja sih yang berhubungan dengan ketidakseimbangan sistem imun? Nah, yang pertama adalah imunodefisiensi, yaitu kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespons antigen. Ada dua jenis imunodefisiensi, yaitu imunodefisiensi kongenital dan AIDS. Penderita yang pertama harus hidup pada lingkungan steril karena tidak memiliki sel B dan sel T sejak lahir. Sedangkan jumlah sel T helper pada penderita AIDS terus berkurang sehingga sistem imunitasnya melemah. Penyakit AIDS
disebabkan oleh virus HIV. Kemudian, penyakit autoimunitas, yakni kondisi ketika respon imun tubuh yang berbalik menyerang organ dan jaringan sendiri. Ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan sebagai penyakit autoimun. Di antaranya memiliki gejala serupa seperti kelelahan, nyeri otot, dan demam. Contohnya ialah rematik, psoriasis, dan misenteria gravis. Salah satu gejalanya ialah kelopak mata yang terkulai sehingga pandangan menjadi kabur. Yang ketiga ialah alergi atau hipersensitivitas, disebabkan respon imun terhadap antigen. Antigen yang memicu alergi disebut dengan alergen. Reaksi alergi terbagi dua, yaitu reaksi alergi langsung dan juga tertunda. Nah, reaksi alergi langsung disebabkan oleh produksi imunoglobulin E yang berlebihan pada saat seseorang terkena antigen, sehingga gejala yang dikeluarkan menyebabkan bersin dan mata yang berair. Sedangkan reaksi alergi tertunda disebabkan oleh perantara sel yang dapat menyebabkan pembengkakan pada suatu jaringan. Lalu, bagaimana sih cara menjaga sistem kekebalan tubuh? Nah, adapun sebagai berikut. Yang pertama ialah mengatur pola makan. Yang kedua dengan berolahraga. Ketiga, tidur yang cukup. Selanjutnya, tidak merokok. Dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Berdasarkan analisis jurnal yang telah saya lakukan dengan judul peranan beta-karoten dalam sistem imun untuk mencegah kanker oleh Federica Kondorik, Martanto Martosupono, dan Abi Susanto menggunakan metode studi literatur terkait beta-karoten dan efeknya pada sistem imun. Artikel dari jurnal biologi dan pembelajarannya ini memaparkan bahwa beta-karoten memiliki potensi sebagai antioksidan, membuat beta-karoten dapat berperan sebagai gen anti kanker secara langsung, dan juga membantu atau memiliki potensi membantu meningkatkan sistem imun untuk para pejuang kanker. Nah, beta-karoten ini dapat bekerja sama dengan sistem imun sebagai faktor kausatif untuk mencegah kanker. Jumlah dan jenis karotenoid di dalam alam memang tidak sedikit. Terdapat lebih dari 700 jenis karotenoid yang sudah ditemukan dan diisolasi. 50 jenis diantaranya memiliki potensi sebagai provitamin A, 40 jenis ditemukan dalam makanan yang dikonsumsi manusia, dan 20 dari 40 jenis ditemukan dalam aliran darah manusia. Sekitar 90% dari karotenoid pada tubuh manusia ialah beta-karoten, alfa-karoten, likopen, dan kriptosantin. Jenis karotenoid yang menjadi prekursor vitamin A pada manusia ialah alfa-karoten, beta-karoten, dan beta-kriptosantin. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa hubungan antara mengonsumsi makanan yang kaya akan karotenoid dapat mengurangi beberapa jenis kanker. Hal ini didukung dengan beberapa penelitian in vitro bahwa sistem imun memainkan peran utama dalam pencegahan kanker, dan beta-karoten disarankan dapat membantu meningkatkan fungsi kerja sel imun tubuh. Nah, mekanisme beta-karoten yang dapat mencegah kanker berhubungan dengan potensinya sebagai antioksidan, di mana dapat meredam kerusakan yang disebabkan oleh ROS, dan sebagai provitamin A yang dapat meningkatkan imunitas tubuh, sehingga dapat mencegah kanker. Nah, beberapa studi yang dilakukan untuk melihat efek dari beta-karoten pada sistem imun dengan memastikan perubahan jumlah subpopulasi limfosit. Nah, studi atau penelitian ini menggunakan berbagai macam konsentrasi beta-karotin dengan dosis 15 sampai dengan 180 mg per hari yang diberikan selama kurang lebih 14 atau 2 minggu sampai dengan 365 hari atau 1 tahun. Dan ini menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah limfosit T yang merupakan penanda ekspresi dari limfosit sebagai reseptor penerima dan juga transfer. Nah, untuk orang dewasa, meningkatnya sel limfosit T mengindikasikan bahwa beta-karoten dapat berperan dalam meningkatkan kerja sistem imun yang nantinya akan bermanfaat bagi treatment atau perawatan pada pasien penderita human immunodeficiency virus atau HIV. Kesimpulannya, bahwa setiap jenis karotenoid memiliki manfaat bagi kesehatan manusia dan beta-karoten ini merupakan salah satu di antaranya. Memiliki potensi antioksidan dapat menjadi prekursor vitamin A yang sangat baik dan juga dapat meningkatkan sistem imun, mencegah penyakit kanker, juga membantu pasien dalam menguatkan resisten tubuh pasien. Sistem kerja sel imun ini sangat bergantung dari komunikasi sel, dan beta-karoten sendiri dapat berperan dalam menjaga sistem kerja sel imun, juga meningkatkan sel-sel imun, misalnya pada natural killer, yang nantinya dapat membantu tubuh dalam mengeliminasi sel-sel abnormal dalam tubuh yang dapat menyebabkan kanker. Nah, itulah pemaparan mengenai materi sistem imun dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.